to Anastasia Official. Terlebih dahulu kita setting tag kode dan link akun ya. Kita cari list, lalu klik tag kode. Nah, karena ini banyak, kita hanya perlu GST dan NT. Klik GST, karena pajak di dalam soal itu VAT, maka kita ganti jadi VAT. Untuk description-nya value added tax. Nah, untuk tax college kita pilih yang VAT out terlebih dahulu, lalu yang tax paid itu VAT in. Jadi VAT out dulu baru VAT in. Untuk NT kita tidak perlu diedit. Nah, untuk sisanya kita tinggal di delete. Jadi yang tersisa itu hanya GST atau yang udah diganti sama kita itu VAT dan NT. Nah, selanjutnya kita setup link akun, lalu account and banking account. Nah, karena untuk pembayaran, setiap pembayaran atau penerimaan kita masuknya ke cash in bank. Kita edit menjadi cash in bank. Lalu pilih sales discount. Nah, untuk aset account itu akunnya akun receivable. Untuk bank akun, jadi setiap ada penerimaan uang masuk dari pelanggan, maka masuknya ke cash in bank. Nah, yang di kolom kita checklist. Yang setiap ada potongan penjualan, maka masuknya ke akun sales discount. Untuk biaya keterlambatan pelanggan dalam membayar, maka akunnya pilih yang Latvish College, yaitu akun nomor 8. Nah, ada juga beban angkut penjualannya ada di akun ber-8 juga, yaitu Freight College. Jadi untuk beban angkut penjualan akunnya Freight College. Untuk sales discount setiap ada potongan masuknya ke akun sales discount. Untuk biaya keterlambatan masuknya ke Latvish College, itu untuk sales atau penjualan. Dan yang terakhir itu purchase account. Jadi kita setting dulu. Nah, karena ini akun payable sama cash in banknya itu tetap, kita hanya ganti yang di dalam kolom. Kita checklist. Nah, kita lihat apakah ada purchase diskon, karena yang tadi sales kan sales diskon. Nah, kalau purchase apa ada purchase diskon, kita cari di akun. Nah, karena tidak ada, karena ini perusahaannya dagang menggunakan sistem perpetual, jadi tidak ada purchase diskon. Jadi kita bisa hapus checklistnya. Nah, untuk setiap keterlambatan pada purchase atau pembelian itu masuknya ke dalam Latvish expense. Jadi yang sales itu Latvish College, kalau purchase itu Latvish expense atau Latvish paid. Jadi yang di checklist itu hanya satu, Latvish expense. Nah, yang lainnya itu karena tidak ada akun yang bersangkutan. Setelah selesai setting, kita masuk ke membuat saldo piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagang. Nah, kita setting atau membuat saldo piutang dagang dan utang dagang. Caranya ke card file, lalu pilih card list. Kita ketik yang customer, lalu kita new. Nah, kita sesuaikan dengan soal nama customernya. Kita ketik. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa kita kasih alamatnya atau
nomor HP-nya di dalam Myop tersebut, atau bisa juga tidak. Lalu kita pilih item. Nah, untuk bebannya, untuk freaknya itu ente, jadi tidak ada pajak. Nah, untuk terminnya kita pilih in a given of day. Lalu kita lihat di soal. Nah, jadi kodenya disesuaikan, namanya juga. Kita lihat terminnya itu 2/15N30. Untuk diskon day, batas tanggal diskonnya 15 hari, selama 30 hari, dan di setiap diskon itu dapat 2%. Jadi kita klik 2. Jadi 2/15N/30. Nah, langsung next. Jadi nanti otomatis kesimpan yang tadi, terus bikin customer selanjutnya. Biar lebih lengkap, bisa kita isi halaman dan nomor telepon sesuai yang ada di soal. Nah, untuk selling detail sama, pilih item, freaknya kita ganti ente, terminnya tetap sama, in given of day, diskonnya sama, jadi 2/15N/30 tetap. Selanjutnya, pilih supplier. Jadi kita membuat daftar memasok utang dagang, saldo utang dagang. Kita klik new. Jadi sama settingnya kayak customer. Jadi setelah ngisi profil, kita langsung ke buying details. Pilih item juga sama, bebannya kita ganti jadi ente, dan terminnya tetap in given. Kita lihat terminnya 2/10N/30, jadi diskon day-nya 10 sampai 30 hari dan diskonnya 2%. Kita langsung klik new. Kita ketik lagi supaya yang lainnya.
Nah, semua udah beres, menyenting nama-nama customer dan supplier, kita masukkan saldonya. Caranya, kita ke Mayo, setup, balance, jadi setiap mengisi saldo ke balance. Kita pilih yang customer balance untuk mengisi saldo piutang. Nah, bisa dilihat udah sesuai dengan soal. Nah, untuk mengisi saldo kita yang pertama customer 001 dulu. Jadi selalu berurutan, udah ke 1 ke 2. Kita klik add sales. Kita enter. Nah, bisa dilihat terminnya sesuai dengan soal 2%, batas waktunya 15 sampai akhir bulan. Kita lihat invoice-nya, kita sesuaikan, kita ketik invoice-nya. Nah, kita ketik tanggalnya sesuai soal juga. Memonya kita ketik saldo awal piutang. Nah, biar lebih cepat, ketika nanti isi lagi memo, kita blok semua, lalu kita copy, jadi nanti isinya tinggal kita paste untuk mengisi memonya. Kita ketik jumlah saldonya. Jangan lupa untuk teks kode selalu ente, jadi biar tidak ada pajaknya. Jadi harus disesuaikan dengan soal. Jika tidak ada pajak maka ente. Kalau misalnya di soal ada pajaknya maka kita VAT teks kodenya. Lanjut ke customer berikut, yaitu customer 002. Kita add sale lagi, kita ketik invoice lagi sesuai dengan soal. Nah, tadi kan udah di copy nih. Nah, kita tinggal dipaste lagi, jadi tidak perlu ketik ulang lagi. Lanjut ke customer berikutnya, sama settingnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah selesai, pastikan ada keterangan congratulations. Jadi saldonya benar dengan
neraca sebelumnya, jadi udah balance. Nah, kita lanjut mengisi saldo untuk piutang. Kita klik supplier balance. Nah, kita ketik lalu add purchase. Nah, sama settingnya. Nah, untuk PO itu sama kayak invoice. Jadi kita ketik. Nah, untuk memo tadi kan piutang, kita tinggal ganti utang, lalu kita blok lagi, copy lagi, nanti kita paste untuk memo berikutnya. Kita langsung paste, jadi otomatis ganti tadinya piutang jadi utang. Nah, udah selesai, pastikan ada congratulations. Kalau udah ada kata itu pasti udah 0, jadi udah sama, udah balance. Lanjut, kita setting, kita membuat persediaan barang dagangan. Nah, untuk persediaan bukan ke cart file, tapi beda lagi, yaitu ke inventory item list. Seperti biasa new. Nah, kita masukkan item numbernya, yaitu kodenya. Kita ketik kodenya, nah tipenya itu namanya, nama si persediaan barang dagangnya. Kita ketik. Nah, setelah itu di dalam kolom kita checklist semua karena kita menggunakan soal yang perusahaan dagang. Untuk cost of sale itu otomatis, cost of merchandise untuk salesnya sales. Nah, untuk yang di bawah inventory, karena inventory persediaan, maka pilih yang merchandise inventory. Upload ke viewing details. Nah, untuk tes kode selalu VAT, jadi ada pajaknya setiap pembelian ataupun penjualannya. Ini juga sama untuk selling detailnya. Nah, jadi kita hanya mengubah teks kodenya. Kita klik new, kita ketik lagi ke persediaan barang selanjutnya. Nah, ketika kita enter, yang di dalam kolom-kolomnya udah terisi otomatis, jadi kita hanya mengisi item number dan name-nya saja. Selling dan buying-nya udah diisi VAT.
Nah, setelah beres, kita tinggal mengisi saldo awal persediaan barang dagangnya. Di purkes, kita isi, kuantitinya kita isi. Nah, caranya masih inventory, lalu ke adjust inventory, itu untuk mengisi saldo awalnya. Kita ketik. Untuk inventory jurnal kita tetap biarkan saja. Nah, untuk tanggal itu kita lihat karena ini per 30 November, berarti saldo awalnya untuk bulan berikutnya itu tanggal 1 bulan 12 bulan Desember 2018. Untuk memo itu saldo awal persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya tinggal di tab atau di enter, kita masukkan persediaan barang dagangnya. Nah, kita isi kuantitinya itu tadi 120 sama 110. Kita ketik. Untuk unit cost-nya itu harga purkesnya, harga pokoknya, harga barangnya kita isi. Jadi nanti amount-nya itu otomatis. Nah, kita akunnya itu harus merchandise inventory karena ini merupakan persediaan, maka akunnya pasti merchandise inventory. Nah, kita pastikan saldonya harus benar dengan soal. Jangan lupa kita record biar tersimpan. Selesai. Nah, thanks for watching. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya.